Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Cita Safira dari Prodi PAI 7A STAI Al-Hikmah Medan akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Humanisasi Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Junianto Sitorus. Nah, langsung saja kita ke slide pertama, yaitu pengertian humanisasi pendidikan. Nah, apa sih humanisasi pendidikan itu? Seperti yang telah tertulis dalam slide, humanisasi pendidikan adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan potensi-potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya, yang dilakukan secara manusiawi dengan memanusiakan manusia sehingga peserta didik dapat berkembang biak menuju ke arah kesempurnaan. Nah, jadi proses memanusiakan manusia itu adalah bukan hal yang mudah. Nah, ia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang profesional seperti guru-guru yang sudah profesional atau yang sudah terbiasa mendidik peserta didik. Lanjut untuk slide berikutnya. Hakikat manusia dalam Islam. Nah, apa sih hakikat manusia dalam Islam itu? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Namun, ketika ia sudah mengabaikan kemuliaannya sebagai manusia, maka derajatnya tidak lebih tinggi daripada binatang. Hal ini telah diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Nah, itu tertulis dalam surah At-Tin ayat 4-5. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk yang paling tinggi, ya, di sisi Allah, makhluk yang paling mulia. Namun ketika dia tidak lagi mulia, ketika dia tidak lagi memanfaatkan kemuliaannya menjadi makhluk Allah, maka dia akan lebih rendah daripada binatang. Baik, kita lanjut ke slide yang ketiga. 5 hakikat manusia dalam Islam. Nah, ada 5 nih, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ialah sebagai apa sih manusia itu diciptakan? Nah, jadi manusia itu Allah ciptakan untuk mengabdi atau menyembah kepada Allah. Nah, itulah hakikat manusia yang pertama. Jadi seperti yang tertulis dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 ialah Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadanya. Jadi kita diciptakan Allah memang betul-betul hanya untuk menyembah kepada Allah, menuruti semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan Allah. Lanjut yang kedua, sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Itu tertulis dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Lanjut yang ketiga, sebagai khalifah di bumi yang memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam guna memenuhi kebutuhan hidup, namun juga harus bertanggung jawab terhadap pelestariannya. Nah, kenapa sih gak Allah pilih aja malaikat sebagai khalifah? Ya karena manusia itu, jika ia memang menjaga kemuliaannya, memang dia bertakwa kepada Allah, dia akan lebih mulia daripada semua makhluk. Lanjut, kita yang keempat, yaitu sebagai keturunan yang berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi seperti kata Charles Darwin, kita bukanlah keturunan kera, tapi kita adalah Bani Adam, kita adalah keturunan Nabi Adam. Jadi manusia pertama yang Allah ciptakan itu ialah Nabi Adam, dan kitalah anak cucunya, kitalah keturunan Nabi Adam. Jadi kita tuh harus bersaudara, terlepas dari kita beda bangsa, beda agama, beda ras, itu tidak masalah, tidak menjadi masalah. Yang penting kita sama-sama keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Lanjut, yang kelima ialah sebagai makhluk biologis yang berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Jadi kita sama seperti makhluk-makhluk yang lainnya, seperti hewan, kita juga butuh asupan nutrisi untuk terus hidup. Kita juga butuh berkembang biak agar memiliki keturunan-keturunan, dan kita juga akan merasakan yang namanya kematian. Nah, di masing-masing poin dalam slide sudah saya sertakan dalil-dalil yang menguatkan tentang poin-poin tersebut. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Hakikat manusia dari berbagai dimensi.
Nah, jadi manusia itu hakikatnya dapat dinilai dari berbagai dimensi. Pada slide yang terakhir ini saya menyajikan 6 dimensi. Dimensi yang pertama ialah dimensi religius. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi dalam dimensi religiusnya itu memang kitalah, manusia inilah yang Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya seperti dalam surah At-Tin tadi. Jadi kita memang makhluk yang paling sempurna. Kita tidak hanya diberi akal, tapi kita juga diberi hawa nafsu, kita juga diberi iman, kita juga diberi segala yang bahkan malaikat nggak punya nafsu, terus hewan juga nggak punya akal. Nah, tapi kita punya kedua-duanya. Nah, seperti itu. Makanya kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Lanjut kita masuk ke dimensi yang kedua, yaitu dimensi sosiologis. Nah, jadi manusia itu ialah makhluk sosial yang berada pada suatu komunitas atau masyarakat. Kita sendiri menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Jadi biar bagaimanapun dari kita lahir sampai kita kembali kepada Allah, kita pasti membutuhkan manusia. Lanjut, untuk dimensi yang ketiga ialah dimensi simbolis. Jadi manusia itu ialah makhluk yang mengenal dan memiliki nilai-nilai estetika, etika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Jadi manusia ini memang punya keahlian, memang punya kemampuan untuk memiliki ilmu pengetahuan, dia bisa beretika, dia bisa mengetahui teknologi yang bahkan itu tidak diketahui oleh makhluk-makhluk lainnya. Begitu. Lanjut ke dimensi yang keempat, yaitu individual. Jadi manusia itu ialah makhluk yang memiliki berbagai macam keunikan dan kekhasannya tersendiri. Jadi walaupun kita banyak populasinya, walaupun manusia ini berjuta-juta di dunia ini. Lanjut kita masuk yang keempat, yaitu dimensi individual. Jadi manusia itu ialah makhluk yang memiliki berbagai macam keunikan dan kekhasannya tersendiri. Seperti yang kita tahu dari sekian banyak manusia, tidak ada satu orang pun yang sama seperti kita. Tidak ada satu orang pun yang sama seperti saya. Tidak ada. Jadi kita ini memiliki kekhasan sendiri-sendiri yang udah Allah ciptakan. Salah satu yang paling kecil, contoh paling kecil ialah sidik jari. Sidik jari ini tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Hanya kita yang memiliki sidik jari seperti ini. Begitu. Jadi berbeda-beda setiap manusia, memiliki ciri khas tersendiri. Lanjut untuk dimensi yang kelima, yaitu historis. Nah, manusialah makhluk yang menyejarah dan akan terus-menerus berkembang selama keberadaannya di dunia ini. Jadi, manusia itu ialah makhluk yang paling banyak sejarahnya, makhluk yang paling bisa menciptakan sejarah, dan makhluk yang memang bersejarah, karena kita akan terus berkembang, dan yang lalu itu disebutlah sejarah. Lanjut, untuk dimensi yang terakhir, yaitu dimensi monodualis. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jiwa dan raga atau jasmani dan rohani. Jadi, unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Jadi, jiwa dan raga kita ini tidak dapat terpisahkan, sama seperti rohani dan jasmani kita. Apabila jasmani kita harus diisi oleh asupan nutrisi, asupan makanan agar kita bisa bertahan hidup, maka rohani kita juga harus diisi dengan ketakwaan kepada Allah, dengan sholat, dengan puasa, dan dengan nilai-nilai rohani yang lainnya, dengan ibadah seperti itu. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.